Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita terkait dengan pelajaran dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Dan sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal terkait dengan penafsiran dan juga pemahaman seputar terkait dengan syahadat. Insyaallah pada bagian selanjutnya yang akan kita mulai bahas mulai malam ini, insyaallah kita akan bergerak ke rukun yang kedua dari rukun Islam, yaitu terkait dengan sholat. Namun tentu kalau bicara tentang sholat, kita butuh berbicara terlebih dahulu terkait dengan taharah, bersuci. Nah, sebelum kita membaca kitabnya Imam Al-Ghazali terkait dengan taharah serta hikmah yang terkandung di dalamnya, maka lebih baik saya ingin menjelaskan sedikit gambaran secara umum terkait dengan taharah di dalam Islam, sehingga kemudian nanti akan memberikan pemahaman kepada kita secara umum terkait dengan bagaimana cara memahami taharah tersebut. Satu hal yang harus dipahami bahwa taharah itu di dalam definisi bahasanya, dalam makna bahasanya itu sering disebut dengan an-nadhafah, yang artinya kebersihan. Tetapi jangan dipahami kebersihan ini yang hanya semata-mata kebersihan yang terlihat dalam pandangan mata sehari-hari. Karena bisa saja kita terlihat seperti kotor, tetapi sebenarnya itu sudah mencapai hukum taharah. Misalkan kita pakai pakaian putih, ya, pakai gamis warna putih atau baju koko putih, lalu kemudian terkena katakanlah misalkan warna hitam, mungkin arang atau segala macam yang terkesan pada kita itu menjadi kotor. Nah, kotoran seperti itu tidak menghilangkan kesucian dalam makna taharah. Jadi baju tersebut masih bisa digunakan untuk melakukan sholat. Karena itulah memahami taharah itu tidak hanya sebatas karena pandangan mata kita melihatnya kotor. Secara umum begini, kalau kita lihat secara khusus, apabila kita menyebut kata taharah di dalam Islam, maka itu kita pahami dari dua hal. Yang pertama taharah dari najis, dan yang kedua dari hadas. Jadi kalau disebut taharah, walaupun orangnya barangkali bersih, rapi, bersih betul, tapi karena mandi wajibnya belum sempurna, maka dia tidak dihukum suci. Orang mandi pakai lifebuoy, pakai apa segala macam, tapi tetap saja dia tidak dianggap suci. Kenapa dia tidak dianggap suci? Karena dia belum hilang hadasnya, belum mengangkat hadas. Sama halnya orang yang bertayamum, Pak. Orang yang bertayamum karena ketiadaan air, maka katakanlah misalkan dia melakukan hubungan suami istri di malam hari, lalu begitu datang waktu subuh, ingin sholat, air tidak ada. Karena ketiadaan air, lalu dia mengambil tayamum. Nah, pengambilan tayamum harus dipahami, tayamum itu tidak menghilangkan hadas. Karena tayamum hanya digunakan, media yang digunakan hanya untuk membolehkan sholat. Jadi nanti kalau ketemu air, wajib mandi, wajib pulang. Kalau tidak mandi wajib, maka tidak sah sholat pada saat adanya air. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal semacam itu harus kita pahami. Makanya di dalam jumhur ulama itu memandang an-nadhafah itu adalah suci dari hadas dan najis. Nah, lalu kita bertanya, apa itu najis, apa itu hadas? Bagaimana membedakan antara keduanya sehingga kemudian kita tahu bahwa kita dalam kondisi suci. Nah, cara memahami
terkait dengan najis dan hadas. Najis itu sesuatu yang terlihat. Sesuatu yang terlihat itu najis. Tai kucing itu terlihat, najis. Kencing babi misalkan, terlihat, najis. Tapi hadas itu dia tidak terlihat karena dia bersifat kondisional, kondisi pada kita. Jadi bukan sesuatu yang bersifat materi yang terlihat, bukan. Dia kondisi. Contoh misalkan kita keluar kentut, itu kondisi kan, kondisi kita sudah berhadas. Maka dari sisi itu kemudian para ulama membagi najis itu menjadi 3. Dibagi najis menjadi 3. Kalau hadas dibagi 2. Jadi najis dibagi 3, hadas dibagi 2. Namun sebelum kita tahu najis itu seperti apa, kita mau lihat dulu ada berapa jenis najis supaya ketika kita bagi gampang. Mana yang masuk najis level pertama, level kedua dan ketiga, karena kan tadi dibagi 3. Maka supaya mudah untuk melihatnya, maka kita ingin bagi dulu najis-najisnya. Kita ingin lihat terlebih dahulu ada berapa jenis najis. Nah, yang harus dicatat pertama yang termasuk di dalam najis itu, yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Apapun yang keluar dari 2 jalan. Apa tuh 2 jalan, Pak? Bukan jalan utara, bukan jalan timur, Pak. Jalan Pondok Bambu, bukan. Apa? Ya, kubul dan dubur. Ya, kubul itu saluran pembuangan yang depan, tempat kita kencing. Kubul atau dubur itu saluran pembuangan hajat, kotoran besar. Nah, semua yang keluar dari 2 lubang itu semuanya najis kecuali mani. Kecuali mani. Dikecualikan mani. Jadi Bapak kalau misalkan keluar mani kena di baju, itu mah tinggal dikorok saja, Pak. Dikorok saja langsung sholat. Atau ambil air, habis dikorok ambil air, percik begini-beginiin, hilang udah langsung sholat, nggak usah diganti. Tapi itu tidak berlaku nanti dengan kencing, nggak bisa. Kalau mani boleh. Nah, sepakat itu bahwa mani itu bukan najis. Nah, kalau mani itu najis, kita kan terbentuk dari mani kan? Berarti kita ini najis semua ini. Karena sesuatu yang berasal dari najis dia mesti najis. Nah, ini kaidah fikihnya. Sesuatu yang berasal dari haram maka menjadi haram. Sesuatu yang berasal dari najis maka menjadi, nah itu kaidahnya. Makanya kenapa kemudian karena kita tidak dihitung sebagai najis, maka mani yang menjadi sumber pembentukan atau materi pembentukan kita oleh Allah itu juga tidak dipandang sebagai najis. Nah, itu 1. Jadi yang pertama yang keluar dari 2 jalan. Selain dari mani apapun itu, keluar cacing. Cacing keluar. Orang cacingan itu keluar tuh cacing. Itu kalau disentuh najis tangan kita itu. Tapi cacingnya sendiri tidak najis, tapi karena keluar dari tempat itu jadi najis. Kalau disentuh belum dicuci, maka tangan kita akan terkena najis. Orang sakit batu atau misalkan keluar batu tuh, ya, seperti orang sakit batu pada tempat kencing. Itu kayak kencing keluar batu, itu kencing batu. Itu batu itu kalau dipegang belum dicuci, maka ada najis di tangan kita. Kenapa? Karena keluar dari 2 batu sendiri tidak najis, tapi karena keluar dari tempat najis maka menjadi. Nah, seperti itu cara memahaminya. Itu najis yang pertama. Yang kedua, najis yang kedua adalah darah. Nah, darah itu najis. Ya, misalkan Bapak katakanlah kecelakaan, ya, jatuh dari motor, tiba-tiba jatuh motor di jalan, luka, darah banyak keluar, itu nggak bisa langsung sholat, Pak. Harus dicuci, harus bersihkan. Kalau terkena celana, celananya juga harus diganti karena itu najis. Nah, itu seperti itu. Ustaz, bagaimana dengan darah jerawat? Laki-laki kan darah jerawat, ada darah jerawat sedikit itu. Dia tidak mengalir banyak. Kata para ulama bahwa darah itu najis illal yasir, kecuali darah yang sedikit. Kayak misalkan gatal itu,
Gatal, kita lagi sholat gatal, luka dikit. Ya. Beda lagi kalau gigit nyamuk. Kalau kena nyamuknya, itu beda lagi nanti. Nyamuknya. Kena sedikit tuh. Ya kan? Itu darah yang keluar dari dari kulit yang sedikit itu tidak membatalkan sholat karena sedikit. Tapi begitu dia mengalir, ternyata udah sampai sini mengalir nih. Gara-gara garuk-garuk tadi mengalir tuh darahnya, langsung batalkan sholat, cuci. Karena tidak sah. Ustaz, saya di saf ke depan langsung keluar. Jalan saja di depan orang sholat tidak masalah karena tidak ada ruang untuk keluar kembali lagi kan. Misalkan kita di saf ketiga. Ke depan orang sholat, kanan sholat, orang kiri sebelah kiri juga ada orang sholat, di belakang ada orang sholat itu. Cari bagian kira-kira mana yang agak sedikit renggang, apakah di pojok sana atau pojok sana, langsung keluar. Seperti itu. Jangan dipertahankan kalau darahnya sudah keluar banyak, sudah mengalir nih. Dari sini kita gatal, sudah ke sini ini mengalirnya. Itu sudah tidak sah karena sudah dianggap banyak. Nah, yang ketiga, nanah. Nanah itu kalau kita definisikan adalah darah yang sudah menjadi busuk. Jadi kalau darah saja membatalkan sholat disebabkan dia najis, apalagi nanah juga. Kalau orang nanti misalkan luka bernanah, tiba-tiba lagi sholat bocor tuh, udah batalkan sholatnya. Karena sudah tidak sah. Bersihkan dulu nanasnya, ditutup dengan baik, baru kemudian lakukan kembali sholat. Ustaz, saya di masjid, bagaimana tiba-tiba nanahnya kena karpet? Di tempat itu juga sudah tidak boleh dilakukan sholat karena sudah bernajis, jadi wajib dibersihkan. Itu penting. Makanya kalau ada bapak misalkan luka atau segala macam, kalau terjadi seperti itu lapor langsung ke DKM, ke pengurusnya, karena nanti jangan sampai membawa mudarat kepada orang lain karena itu najis. Sudah 3 ya. Keluar dari 2 jalan, yang kedua apalagi? Darah, yang ketiga nanah, yang keempat muntah. Muntah itu najis. Apa yang disebut muntah? Sesuatu yang sudah masuk ke dalam perut keluar kembali, itu disebut dengan muntah. Isi perut yang keluar setelah makan atau minum itu disebut muntah. Itu membatalkan sholat karena itu najis. Nah, beda dengan ingus dan dahak. Ingus dan dahak karena dia tidak datang dari perut maka dia bukan najis. Ingus itu dari saluran pernafasan. Dahak dari saluran pernafasan. Ini juga pernafasan, dia di dada. Dua-duanya di dada itu. Ya, satu dari saluran makanan, maaf. Kalau dahak dari saluran makanan, dua-duanya di dada sama yang di leher. Jadi tidak di perut. Kalau yang di perut itu disebut muntah. Jadi kalau lagi ada orang bersin di samping kita sholat, jangan batalkan sholat. Ustaz, bersinnya ke badan saya, kena Ustaz. Kena apa? Bersin yang di sebelah, enggak batal sholatnya karena bukan najis. Ustaz, kalau nyembur dahaknya bagaimana? Sama, hijau Ustaz. Misalkan begitu kan, tetap itu bukan najis. Tapi kalau muntah najis, itu harus dipahami. Jadi misalkan bapak sholat bersin, apalagi kalau misalkan ada musim tiba-tiba kita lagi flu, rata-rata kena flu misalkan, kemarin ya kena flu. Lalu besar kemungkinan kita lagi sholat bersin itu bukan najis. Kita ulangi, satu yang keluar dari 2 jalan, yang kedua darah, yang ketiga nanah, yang keempat muntah, yang kelima bangkai. Bangkai. Nah, bangkai ini yang dimaksud dengan bangkai binatang yang halal atau yang tidak halal, yang mati bukan disebabkan karena proses atau sebab-sebab syar'i seperti menyembelih. Ditabrak mobil mati, bangkai. Itu bangkai. Ya. Nah, bangkai ini najis. Misalkan tiba-tiba kita di rumah kita ada curug masuk, mati itu dalam rumah curugnya, kita ambil pakai tangan. Nah, tangan kita itu sudah terkena najis. Apalagi kalau misalkan bangkainya basah, itu kalau nggak dicuci nggak bisa sholat itu, karena itu najis. Nah, itu bangkai. Nah, nanti ada perbedaan pendapat terkait bangkai dengan bangkai yang tidak ada darah.
Karena bangkai itu ada dua nanti. Ada bangkai dari binatang yang ada darah, ada bangkai dari binatang yang tidak ada darah. Yang dimaksud bangkai tidak ada darah itu adalah maksudnya binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir, atau kalau dalam ilmu biologi sering disebut dengan hemoglobin, sel darah merah. Nah, karena nanti bukan nggak ada darah sebenarnya, ada darahnya. Belalang itu ada darah Pak, cuma warnanya hijau. Kenapa hijau? Karena bukan sel darah merah. Karena bukan sel darah merah, itu tidak mengalir deras. Beda kalau coba Bapak lihat nanti di kurban, kalau kita nyembeli kambing tuh deras. Karena itu sel darah merah. Tapi kalau nyembeli belalang, nggak ada itu yang mengalir seperti itu, karena dia bukan hemoglobin. Di dalam ilmu fikih itu disebut binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir. Itu bahasanya begitu. Nah, malada malahu sa'il, yang tidak punya darah yang mengalir. Mana contohnya? Kayak rawon. Rawon di lampu itu binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Itu apakah bangkai atau bukan? Mazhab Syafi'i menganggapnya bangkai. Saya ulangi ya, mazhab Syafi'i menganggapnya bangkai. Bapak salat, Allahu Akbar, jatuh laron, gak sah salat. Kenapa gak sah salat? Sudah nempel najis. Paham Pak? Ustaz, semut, gak sah salat. Allahu Akbar, 5 di depan kita, mati. 5 matinya. Nah, itu bangkai. Tapi dalam mazhab Malik boleh. Karena di dalam mazhab Malik, binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir tidak dipandang sebagai bangkai. Nah, sholat tiba-tiba naik semut, kena tepuk, tak sengaja mati. Nah, itu tidak membatalkan sholat karena tidak dipandang najis. Nah, itu hati-hati. Hati-hati. Jadi ada perbedaan pendapat di binatang yang tidak ada darah yang mengalir. Kalau mazhab Syafi'i itu tidak boleh. Ustaz, saya ikut mazhab Syafi'i, tapi dalam bab itu ikut mazhab lain aja lah, susah. Kenapa? Di rumah saya banyak semut. Nah, inilah susah kita nih. Ya kan? Makanya kan kalau ngaku mazhab Syafi'i itu nggak boleh, tuh hati-hati Pak. Kalau mazhab Maliki itu yang dianut oleh orang-orang yang di Maroko, di Tunisia, di Aljazair, itu yang Afrika Utara. Nah, mereka itu mazhabnya mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu boleh. Bisa dipahami Pak ya? Nah, pada bangkai ini nanti ada bangkai yang nanti misalkan kulitnya itu bisa dimanfaatkan walaupun najis tapi bisa dibersihkan. Nah, nanti cerita lain itu ya, bisa dibersihkan. Kecuali anjing dan babi. Anjing babi itu kalau sudah mau hidup mau mati dia tidak bisa dibersihkan, selamanya akan najis. Atau yang lahir dari anjing atau babi. Misalkan induk betinanya anjing, sedangkan induk jantannya kambing, lahir anak mirip kambing, begitu lahir tetap najis. Kenapa? Pakai kaidah tadi, sesuatu yang berasal dari yang najis menjadi sesuatu yang berasal dari haram menjadi, itu kaidah tuh. Itu pakai kaidah itu. Nah, bisa dipahami Pak ya? Sudah berapa tadi? Yang keluar dari 2 jalan, 2 darah, ketiga nanah, keempat muntah, kelima bangkai. Yang keenam khamar, minuman keras. Nah, itu juga najis. Minuman kharas. Ya. Khamar ini tidak boleh terkena pakaian, badan atau tempat sholat. Begitu terkena tidak sah sholat. Bahkan bukan hanya itu saja, orang yang sedang mabuk pun tidak boleh mendekati sholat sampai dia sadar kembali. Ya, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Nah, minuman kerasnya juga nggak boleh. Ustaz, minuman keras jenis apa? Jenis apa saja. Mau tua, sake, bir, anggur merah, atau apa lagi segala macam. Saya baca Pak, bukan saya pernah coba, saya pernah baca. Jangan dipikir saya coba, saya pernah baca. Itu tetap kalau kena badan, kena pakaian, kena tempat sholat, kita menjadi tidak
sah karena najis, harus dibersihkan dulu, dicuci. Dicuci. Nah, itu yang keenam. Yang terakhir anjing dan babi. Nah, itu najis yang terakhir, yang ketujuh. Nah, 7 itulah jenis najis itu. Bapak udah tahu tuh jenis. Oh, itu 7 ternyata najis. Nah, 7 itu nanti dibagi 3. Ada yang namanya najis berat. Najis berat itu atau disebut juga dengan najis mughalladhah, ya. Najis berat. Bagaimana cara bersihkannya najis berat? Atau apa jenis yang termasuk dari 7 tadi, yang mana yang termasuk najis berat? Anjing dan babi. Najis berat dari 7 tadi itu ya. Dari yang setiap mengeluarkan dari 2 jalan sampai dengan anjing babi, yang masuk najis mughalladhah itu hanya anjing dan babi. Nah, anjing babi ini bagaimana cara mencucinya? Tidak seperti mencuci najis lainnya. Dicuci 7 kali. Di mana salah satunya menggunakan air tanah. Maksud air tanah tuh ambil tanah, nggak usah banyak-banyak, Pak. Ya, campur misalkan dalam satu ember kecil gitu, diaduk saja, disiram, udah selesai. Usahakan jangan yang air yang terakhir, ya. Boleh yang pertama, boleh yang kedua, boleh yang ketiga, boleh yang keenam. Kenapa jangan yang terakhir? Karena nanti kalau terakhir ada debunya kan, ada tanahnya kan. Jadi biar air yang terakhir air yang suci, mensucikan, untuk membersihkan bekas tanah. Jadi jadikan kalau misalkan cukup disiram saja, Pak. Kena misalkan jilatan baju, ini baju kena nih. Langsung baju bawa kamar mandi, Bapak gelar saja, ya. Atau siapkan air, celupkan dia sampai 5 kali dengan air bersih. Kemudian siapkan air tanah 1, celupkan di tempat air tanah. Kemudian pindah lagi ke air yang suci, mensucikan 7 kali. Udah selesai, langsung jemur. Sudah bersih. Tapi cara mencelupkannya dia tenggelam. Jangan nanti ada yang tidak terkena. Harus ditenggelamkan ke dalam airnya supaya benar-benar terkena air seluruhnya. Nah, itu. Nah, yang jadi menarik adalah perbedaan mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki, atau jumhur ulama termasuk Hanafi dan Hambali dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki memandang anjing itu bukan najis. Nah, itu yang harus paham. Jangan nanti heran kalau tiba-tiba lihat di YouTube kok ada orang pakai cadar di Maroko sana kok main anjing. Ya kan? Ini gimana sih pakai cadar main anjing? Bagi mazhab Maliki anjing sama kayak kucing. Tidak najis. Tuh, jadi kalau kita tahu fikihnya nggak enak tuh ngelihatnya, nggak suka ribut. Nah, tapi jumhur ulama Hanafi, Syafi'i, Hambali najis. Tapi ingat ya, ini yang penting, karena gara-gara nanti jangan sampai ketika saya jelaskan ini, berarti besok kita boleh kita ikut mazhab Maliki melihara anjing aja di rumah. Itu beda. Beda urusan najis sama melihara. Muslim yang melihara anjing di dalam rumah setiap harinya menurut hadis Imam Bukhari berkurang 1 qirat dari timbangan amalnya. 1 qirat setiap hari. Lah, kalau minus dikurangi lagi jadi apa? Nah, itu makanya yang punya anjing mulai besok jual atau lepaskan dia. Jangan di rumah lagi bagi muslim. Ya, bagi muslim. Ini berlaku untuk semua mazhab. Ini terlepas dari najis kata najis ya. Jadi beda melihara sama yang lain. Ini di kota besar nih lagi tren. Pagi-pagi hari Minggu orang lari pagi ke Car Free Day dia sama anjing di depan. Nanti kadang-kadang dia yang di depan, dia narik anjing, kadang-kadang anjing yang narik dia. Begitu kita lihat, kita tanya, bicara, ternyata orang Islam. Dibawa ke tempat tidur, bukannya nikah ngapain sama anjing? Tidur anjing. Buat laki cari perempuan, buat perempuan cari laki kan? Ngapain bawa kucing anjing ke dalam rumah? Karena itu akan mengurangi amal ibadah. Nah, kalau minus amal ibadahnya, setiap hari dikurangi lagi oleh Allah 1 qirat. Makanya Rasulullah dulu datang malaikat ke rumah Nabi. Dulu kan belum ada pengharaman itu, masih baru-baru, jadi orang masih biasa itu. Sama seperti hukum dulu minuman keras.
Kan ada sahabat yang masih minum minuman keras itu karena belum ada pengharaman. Sampai terjadi keributan, ada yang berkelahi gara-gara mabuk. Lalu turunlah ayat pengharaman itu. Nah itu, baru setelah itu para sahabat nggak ada lagi yang minum minuman keras. Sama itu dengan kasus anjing. Malaikat nggak mau masuk ke dalam rumah, ada anjing. Lalu Rasulullah perintahkan untuk membunuh semua anjing di kota Madinah. Datang lagi itu malaikat. Bahwa anjing itu adalah makhluk Allah. Nggak boleh dimasukkan ke dalam rumah, tidak berarti harus dibunuhnya. Kayak anjing bukan makhluk yang wajib dibunuh. Beda dengan kalajengking. Itu kalajengking kan boleh dibunuh. Kalajengking, apa lagi Pak? Cicak. Nah itu cicak itu. Ini kalau ada di masjid, tolonglah jamaah sama-sama kita basmi. jangan cuma dibebankan ke pengurus saja. Masa di masjid banyak cicaknya, kan lucu kan? Nah, cicak itu, Ustaz, kenapa harus dibunuh? Sama pertanyaannya, kenapa ada hewan yang najis? Jadi Allah ketika menciptakan sesuatu, ada yang diberikan kepada kita, tapi ada juga yang menjadi ujian untuk kita. Saya ulangi ya, ketika Allah menjadikan sesuatu, ada yang diberikan sebagai bentuk rahmat kasih sayangnya Allah kepada kita, ada juga dalam bentuk ujian. Yang bentuk ujian itu ya kita jangan dekat-dekat. Yang bentuknya rahmat silahkan nikmati sambil bersyukur. Kalau kita lihat mana lebih banyak yang najis, apa yang tidak najis? Binatang. Iya, cuma 2 kan yang najis. Cuma 2, tapi ribetnya minta ampun kita. Itu pula yang kita cari. Memang nggak ada binatang lain dibawa masuk ke rumah mesti anjing gitu. Cuma 2. Bawa ikan hiu boleh ke dalam rumah. Kenapa harus anjing gitu? Ya kan? Kenapa harus anjing? Masih banyak spesies binatang itu jutaan. Kenapa nyari anjing bawa ke rumah? Padahal cuma 2 yang dinajiskan oleh Allah. Kita ini kan jadi makhluk yang sangat ribet kan? Manusia ini ribet sekali, rumit sekali. Allah halalkan begitu banyak jutaan, kamu cari yang 2, 1 dari 2 yang Allah najiskan. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi jangan dibawa ke dalam rumah. Nah, itu terkait dengan najis berat. Kemudian najis ringan disebut juga dengan najis ringan disebut mukhaffafah. Nah, najis ringan itu najis mukhaffafah. Hanya 1 najis mukhaffafah, yaitu kencing bayi laki-laki. Apa ukuran disebut bayi laki-laki? Selama dia masih mengkonsumsi ASI, belum mengkonsumsi makanan apapun dan minuman apapun kecuali itu. Kalau sudah minum jus, itu sudah tidak dianggap lagi mukhaffafah. Kalau anak kecilnya udah dikasih jus sama ayah dan maknya, itu sudah tidak bisa lagi dianggap najisnya mukhaffafah. Kalau dia kencing, itu sudah dihukum dengan kencingnya orang dewasa. Tapi kalau dia masih pakai ASI, kencing dia, kena baju kita. Apa yang harus kita lakukan? Ambil air, percikkan saja. Apa beda percik dengan mencuci? Mencuci terkena semuanya, sedangkan memercik berasumsi secara boni kita bahwa itu terkena semuanya, walaupun dimungkinkan tidak terkena semuanya. Nah, itu namanya percikan. Dia percik 3 kali lebih afdal. Enggak perlu pakai sikat. Itu kalau masih pakai ASI. Tapi kalau tidak berlaku pada anak perempuan. Kenapa tidak berlaku pada anak perempuan? Karena bayi perempuan secara biologi lebih kotor daripada laki-laki. Makanya ketika besar ada haid, ada nifas. Laki-laki ada yang haid dan nifas. Tiba-tiba enggak sholat. Kenapa haid? Cari ribut ini namanya. Makanya kalau nanti ada laki-laki yang tidak sholat, mungkin dia sudah menganggap dirinya haid. Kalau ada laki-laki azan masih warawiri kagak masuk ke masjid, lagi haid itu. Walaupun bekumis orangnya, lagi haid itu. Ya. Baik. Yang terakhir najis pertengahan atau disebut mutawassithah. Yang mana? Yang tidak disebut tadi 2 dari 7 najis tadi, keluarkan anjing dan babi, keluarkan kencing bayi laki-laki, itu semuanya najis mutawassithah. Bagaimana cara mencuci najis pertengahan? Dicucinya dengan air. Cuci dengan air. Bagaimana cara cuci dengan air? Hilang bau, hilang warna, hilang
Rasa. Ketika saya sebut rasa jangan dicoba Pak ya. Kencing anak perempuan misalkan. Kata Ustadz tadi pengajian, hilang bau, hilang warna, hilang rasa. Oh udah hilang di bau. Nggak ada bau, warna juga hilang. Lalu dijilat. Bilang nggak begitu cara belajar fikih. Yang dimaksud hilang rasa itu bukan mesti harus dijilat. Dikira-kira ini kira-kira masih pesing nggak baunya. Kalau dijilat nih masih bau kencing nggak, masih rasa kencing nggak, kira-kira begitu. Bukan harus dijilat. Nah, cuma nanti ada yang harus lebih dominan. Karena pada warna itu kadang-kadang nggak bisa dihilangkan sepenuhnya. Misalkan orang sakit kuning, Pak. Orang sakit kuning itu biasanya kalau kencing tetap masih sisa warna kuning. Sisa warna kuning, apalagi kalau maaf celana dalamnya misalkan warnanya putih. Terkadang tuh masih ada bekas warna kuning karena pengaruh. Nah itu kalau misalkan tidak bisa dihilangkan, pastikan hilang bau dan hilang rasa. Nah kira-kira begitu. Cara cucinya apa? Sekali Pak. Cucinya boleh dengan cuma mencelupkan saja seluruhnya ke dalam air. Kalau dipastikan itu cukup. Asal tadi hilang tadi ya. Nah, baiknya 3 kali. Nah kalau Bapak ragu-ragu ya dicuci bersih. Hati-hati, jangan dicampur sabun. Ini kesalahan ibu-ibu di rumah itu suka campur sabun. Cuci baju, celana kencing anak dicuci pakai sabun sama air sabun. Air sabun itu bukan lagi air suci mensucikan. Bukan lagi air mutlak. Nah, maka cuci dulu dengan air bersih biasa. Ntar setelah dicuci sudah bersih dengan air biasa, air suci mensucikan, air putih biasa seperti air ini, ya, air sumur. Setelah itu baru nanti mau disabun terserah. Nah, begitu. Jangan langsung disabun dari awal. Dari awal langsung tuh air sabun langsung tuh. Nah, kenapa? Karena airnya menjadi tidak suci mensucikan. Ustadz kan bisa dibilas belakangan. Ingat, bilas belakangan itu terkadang sekuat apapun kita membilas tetap ada unsur sabunnya. Ya kan? Nah, maka saya sarankan untuk menghilangkan syak, keraguan-raguan, lakukan bilasnya di depan, jangan di belakang. Nah, itu cara terbaik. Nah, begitu cara menghilangkan najis mutawassithah. Najis pertengahan, termasuk darah, nanah, muntah, apalagi bangkai, apalagi khamar, sama yang keluar dari 2 jalan selain kencing anak laki-laki. Nah begitu tuh cara membersihkan najis. Nah kemudian hadas juga dibagi 2, bukan 3 ya, dibagi 2. Hadas akbar artinya besar, hadas asghar artinya kecil. 2 saja. Mana hadas besar? Kondisi orang yang sudah melakukan hubungan badan atau keluar mani. Nah, karena begini, bisa saja orang melakukan hubungan badan suami istri tapi tidak keluar mani, bisa. Mana ukurannya? Ada ukuran. Ukurannya hasyafah atau yang biasa kalau kita sebut di sini, maaf sekali ini saya cerita hukum Pak ya. Terkadang saya harus menjelaskannya agak sedikit terbuka. Mohon saya dimaafkan karena demi memperjelas hukumnya saja. Ujung dari kelamin kita yang seperti helm itu masuk semuanya ke tempat orang yang dibolehkan, masuk tenggelam semuanya. Itu walaupun tidak keluar mani tetap wajib mandi. Dan ini penting, banyak orang nggak tahu itu Pak. Kenapa? Ini contoh misalkan pengantin baru lagi mau melakukan hubungan suami istri, sudah masuk tuh semuanya. Yang bagian tadi yang saya sampaikan, gempa, terpaksa dicabut kan Pak? Nggak keluar maninya. Habis itu salat subuh paginya, sah nggak? Nggak sah. Nah itu yang penting harus dijelaskan. Makanya pengantin baru harus tahu itu. Harus dijelaskan. Bapak-bapak nih harus jelaskan kepada anak nanti. Kalau udah mau nikah, nak, nih hukumnya nih. Cara melakukan hubungan suami istri. Diajarin. Nanti kalau diajarin di sini malu dia. Bapak yang ngajarin.
Saya juga nggak paham Ustaz. Lalu Bapak udah umur berapa nggak paham juga? Dan dulu gimana? Apa adanya Ustaz. Ini kan jadi susah. Nah jadi nanti Bapak yang ngajarin ke anak nih. Anak, kamu nih laki-laki. Kamu akan nikahi anak perempuan orang lain. Kamu kepala rumah tangga. Ini hukumnya. Jangan sampai kamu salah. Karena di keluargamu kamu yang jadi pemimpin. Kalau kamu salah, ya maka yang paling besar tanggung jawabnya ya ada di kamu. Maka Allah akan minta pertanggungjawaban yang paling besar ya ke kamu. Karena kamu kepala rumah tangganya. Nah itu kan jadi repot kan. Makanya disampaikan ilmu ini kepada anak kita. Nah, nanti saja kalau sudah mau nikah. Kalau belum nikah nggak usah apa-apa, nggak usah dicerita dulu. Nah yang kedua, keluar mani. Baik karena bersenggama ataupun karena bukan. Nah, tiba-tiba karena memang mungkin seperti orang mimpi basah atau mungkin di jalan tiba-tiba keluar karena adanya rangsangan keluar, maka itu tetap menyebabkan orang tersebut berada dalam kondisi hadas besar, wajib mandi. Nah bedanya mandi wajib dengan mandi keramas itu pada niat. Mandinya mah sama, bedanya di niat saja. Kalau mandi keramas itu nggak ada niat. Yang penting basah seluruh badan, basah sama rambut-rambutnya. Tapi kalau mandi wajib niat. Nawaitul ghusla di raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi. Nah itu yang paling sempurna. Lengkap tuh. Sengaja aku mandi untuk mengangkat hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Setelah mengucapkan Allah Ta'ala langsung guyur tuh airnya. Ustaz diguyurnya di mana? Di kepala dulu, di kaki terserah. Mandinya di mana? Oh saya di kamar mandi, biasanya kepala dulu. Yang sana saya di sungai Ustaz, kaki dulu kalau lompat. Atau di kolam renang, kaki dulu. Dua-duanya boleh. Tapi sunnahnya mencuci dari atas bagian kanan terlebih dahulu. Sunnah ya, bukan wajib ya, sunnah. Nah, baca bismillah, udah itu niat. Sebelum niat wudu dulu. Baca bismillah, wudu, habis itu niat, guyur air. Sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali, setelah itu terserah. Itu sunnah. Karena Allah menyukai yang baik-baik itu dimulai dari sebelah kanan. Nah, itu biar dapat pahala itu tuh. Nah, kalaupun misalkan tidak dilakukan, ya tetap sah sholatnya. Mandinya. Itulah bedanya dengan mandi keramas. Dan yang kedua hadas kecil. Hadas kecil itu ya cuma satu penyebabnya. Apa? Keluar angin, kentut. Begitu kentut sudah hadas kecil. Hadas besar dibersihkan dengan cara mandi wajib, sedangkan hadas kecil dibersihkan dengan wudu. Dengan wudu. Ustaz, ini dua-duanya nggak ada air. Ini lagi kering tempat kami, nggak ada air. Mau mandi wajib nggak bisa, mau wudu nggak bisa. Bagaimana? Tayamum. Tayamum bisa untuk menggantikan mandi wajib, bisa juga untuk menggantikan wudu apabila ingin melakukan sholat. Tapi ingat, tayamum bukan mengangkat atau menghilangkan hadas. Itu yang harus diingat. Saya ulangi ya, bukan mengangkat dan menghilangkan hadas. Tayamum hanya untuk dibenarkan sholat dalam kondisi hadas belum hilang. Itu tujuan tayamum. Begitu dapat air, wajib mandi kembali. Mandi wajibnya sudah wajib kembali itu. Kalau enggak mandi wajib, maka tidak sah sholat. Seperti orang misalkan sakit kedinginan, ya kan? Ini sudah tadi malam berhubungan suami istri, paginya sakit, demam, luar biasa demamnya. Ini kalau misalkan wudu, apalagi mandi wajibnya, takutnya membahayakan diri. Maka beliau cukup bertayamum, sholat. Maka niat pada tayamum bukan untuk mengangkat hadas. Ini ada yang salah masih niat tayamum. Saja aku tayamum untuk mengangkat hadas. Enggak, tayamum tidak mengangkat hadas. Tayamum itu agar kita dibolehkan sholat, bukan mengangkat hadas. Begitu nanti tiba-tiba kita sembuh, wajib mandi wajib ulang. Enggak cukup dengan langsung wudu, langsung salat, enggak. Mandi wajibnya belum. Kenapa? Karena tayamum tadi tidak mengangkat
hadas, wajib mandi ulang, mandi wajibnya. Begitu ada air. Karena hadasnya belum hilang. Makanya niat tayamum itu nawaitu tayammuma listibahatis sholati, agar diperbolehkan sholat. Saja aku bertayamum agar diperbolehkan sholat lillahi ta'ala. Begitu cara niatnya, bukan untuk mengangkat hadas, li raf'il hadas, bukan. Salah itu. Bisa dipahami, Pak? Nah, kalau ini sudah kita pahami, ini najisnya sudah hilang nih, hadasnya sudah hilang, maka dalam hukum fikih sudah disebut sudah mencapai hukum taharah. Nah, itu yang disebut taharah itu. Bersih dari najis, bersih dari hadas. Yang kita bahas tadi itu bagaimana supaya kita bisa sampai kepada posisi taharah kembali, suci kembali. Nah, itu tujuannya. Maka harus dipahami tadi itu pembagian najisnya dan pembagian hadas. Walaupun saya menjelaskan dengan singkat, ya, karena masih ada lagi pembahasannya nanti, ada pembagian lain. Tapi yang itu insya Allah mencukupi untuk kebutuhan kita memahami apa yang dimaksud dengan taharah. Baik, masih ada waktu lebih kurang 4 menit. Kalau mungkin ada pertanyaan, saya terima satu pertanyaan saja. Silakan, Pak. Ada orang yang butuh uang itu bedol ibaratnya. Jadi pempes jadi bocor terus. Nah, dulu itu juga kejadian pada wanita-wanita di zaman Nabi yang disebut dengan istihadhah, Pak. Istihadhah itu darah yang keluar setelah haid, tapi darahnya itu keluarnya deras, tapi bukan darah haid. Karena ketika disebut dengan istihadhah, kalau dalam kondisi istihadhah, seorang perempuan yang keluar darah tersebut, maka tetap sholatnya wajib. Apa yang dilakukan? Disumpal, Pak. Kenapa disumpal? Karena darah itu najis, tidak boleh merembes ke paha. Kalau merembes ke paha, najis, tidak sah sholatnya. Maka caranya, masuk ke kamar mandi sebelum sholat, lakukan setiap sholat 5 waktu. Setiap sholat 5 waktu. Lakukan setiap sholat 5 waktu, zuhur begitu, asar begitu, maghrib begitu, isya begitu, subuh begitu. Ya, bersihkan. Sudah bersih, langsung disumpal, Pak. Kalau nggak kuat dengan pampers, cari cara yang lain. Yang penting tidak ngerembes ke tempat yang lain, cukup di situ saja. Nah itu dijaga. Cara ngejaganya begitu. Sekarang mah gampang. Sekarang. Ya, ada banyak cara sekarang. Pampers juga macam-macam sekarang. Ada pampers yang sangat benar-benar nggak bisa bocor sama sekali itu. Ya, mungkin harganya aja yang mungkin agak sedikit berbeda. Tetapi maksud saya sekarang lebih gampang dibanding dulu. Dulu kan produk-produk seperti itu kan belum ada, Pak. Jadi lebih gampang. Yang penting pastikan kalau bocor begitu, entah bocor yang dari kubul atau yang dari dubur, ya, itu jangan sampai ngerembes ke badan, ke pakaian, ke tempat sholat. Termasuk kalau misalkan di tempat tidur, ya di tempat tidur, karena itu tempat dia gunakan sholat. Jangan sampai itu. Maka hati-hati, dijaga betul kesucian beliau, kebersihannya, supaya pelaksanaan sholat hari-harinya menjadi istimewa, ya, menjadi tercapai. Nah, dan itu harus dijaga betul. Apalagi orang-orang tua itu, mereka itu kadang-kadang, maaf ya Pak, buang hajat, buat kencing itu seperti anak kecil. Seperti anak kecil, lagi ngomong-ngomong sama kita tuh lagi kencing, lagi buang hajat, udah seperti anak kecil kembali. Maka butuh kita ahli warisnya yang menjaganya. Maka saya sering katakan, jangan cuma ngambil harta warisan, giliran orang tua sakit kurang peduli. Itu hati-hati itu, ya, hati-hati sekali. Saya kira seperti itu Pak. 1 menit lagi kita mau sholat isya. Insya Allah minggu depan kita sambung lagi. Ini juga saya rangkum dari sini beberapa hal sehingga nanti tidak perlu kita baca lagi. Kita hanya baca hikmahnya saja. Saya akhiri sampai di sini untuk malam ini. Kita bertemu kembali nanti setelah Idul Adha insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان